sekarang saya sedang berada di Lampung, tepatnya di Netar. Dan ternyata setelah kita masuk, cek gudangnya gede banget teman-teman di sini. Hai, aku Awal Ponlov. Thanks for watching this video. Oke guys, balik lagi bareng aku Awal Ponlov kali ini dalam vlog insidental. Kenapa aku bilang insidental? Yaps, karena waktu itu niatnya aku nggak mau ngevlog tapi silaturahim di tempat teman aku yang berada di Natar, Lampung. Karena memang masih dalam suasana Idul Fitri. Berhubung ada cerita menarik tentang kesuksesan seorang bapak-bapak maco ya kan. Jadi aku paksain buat ngevlog meskipun nggak bawa peralatan lengkap, nggak ada kameramen, nggak ada sound recorder, nggak ada konsep, cuma modal kamera doang. Tapi aku harap video ini benar-benar bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan kenapa aku maksain buat dokumentasiin kesuksesan beliau? Meskipun banyak alasan, tapi satu hal yang paling bikin aku speechless adalah kesuksesan beliau terjadi karena beliau dan keluarganya selalu fokus pada tentang bagaimana mereka bisa memanage hati mereka untuk bisa mencapai kesuksesan itu. Pengen tahu lengkapnya? Check this out. Oke guys, ceritanya pagi ini kita lagi transit di Natar untuk menuju ke Bandung. Tapi karena bertemu dengan salah satu pengusaha sukses, akhirnya kita sempet-sempetin nih buat nge-highlight kesuksesan beliau. Pengen tahu siapa orangnya? Ya, beliau adalah Haji Edward Muiz, seorang pengusaha sukses di berbagai bidang mulai dari furniture, seperti almari, meja, kursi, hingga sampai pada usaha busa kasur merek terkenal Jepang yaitu Inoak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang saya sedang berada di Lampung, tepatnya di Netar, dan saya sedang bersama dengan Pak Haji Edward. Iya kan Pak ya? Ya. Nama lengkapnya siapa Pak? Ya, Edward Muiz. Edward Muiz, ya. Dulu kita itu pernah satu kampung, cuman sekarang saya di Bandung dan beliaunya di Natar. Dan kali ini saya mampir ke tempat beliau, dan beliau sekarang udah jadi orang sukses di sini ya, punya banyak usaha. Yang paling saya tahu persis itu ya itu tadi Bapak jadi salah satu agen terbesar Inoak Pak ya. Ya, Inoak itu Jepang. Usaha Jepang ya. Itu lebih ke apa sih Pak Inoak Pak? Ya, lebih dari ke kualitas. Maksudnya kalau untuk barang apakah dia khusus di spring bed ya? Bukan busa, ya Busa. busa tempat tidur, kasur busa. Oh iya, berarti lebih ke itu aja ya, belum Mak? Nggak Ya, ada yang lain ya? Ada, nanti kita bagian ke untuk tempat tidur sorry sambil nyupir ya. Saya agak harus fokus dulu Pak. Yang penting sama. Ya model varian tempat tidur lah. Selain busa kasur busa murni. Oh, Ini toko kita ini. oh ini toko Bapak ya? Material. Toko material. Nanti kita coba liput. Jadi Pak, kalau boleh tahu Pak, selain itu tadi yang saya tahu Inoak ya, itu ada apa aja sih Pak usaha Bapak itu? Ya, toko material untuk pengrajin sofa. Oh, Kemudian yang kita dengan Inoak juga kita membuat inovasi pabrikasi, membuat varian-varian dari produk Inoak selain kasur busa murni lah, maksudnya juga tipe-tipenya ditambah. terus kalau yang itu Pak, yang mebel itu Pak, saya malah baru teringat gitu waktu semalam Ibu bilang gitu, ternyata Bapak tuh ini suka usaha juga di lemari ya kan, furnitur Ya, gitu ya. itu untuk penjualan barang jadi. Itu di toko yang kita membuat outlet furniture yang menjual segala macam bentuk furniture yang juga gampang dari agen-agen lain lah. Kita seperti toko furniture gitu. Kalau yang ini kan kita sebagai distributor produk. Nah, ini tempat pabrikasinya. Ya. Oke teman-teman, mari kita lihat pabriknya atau gudang Pak ya? Ya. Oh, dikasih ya. Nggak jauh dari rumah beliau, kita sekarang udah sampai di gudang pabrikasi Inoak milik Haji Edward Muiz. Di tempat yang cukup besar ini, beliau dibantu oleh beberapa karyawannya membuat dan berinovasi dalam produk Inoak.
For your information, bahwa produk busa Inoak juga banyak imitasinya di pasaran. Tetapi di sini, semuanya serba asli. Dan beberapa produk inovasi di sini belum tentu ada di tempat lain, yang artinya hanya di sinilah kalian bisa benar-benar mendapat produk asli Inoak dengan kualitas terbaiknya. Potong. Nanti kita jadikan di bawah ya. Apa Pak dijadiin apa sih? Kursi gitu nggak sih? Bukan. Kasur, dia sebagai kasur lipat namanya kasur. Oh. Dia empat itu kasur bisa jadi dimasukin tas. Jadi ada tasnya, jadi untuk orang piknik atau rumah-rumah. Oh gitu. Iya iya betul. Itu Berarti Bapak ini dong berinovasi sendiri ya? ya Maksudnya nggak ada panduan dari pusat gitu ya? kita kalau dari pusat tuh hanya membuat produk Oh, sesuai yang kita minta. Tuh. Kita mintanya di lebar berapa, tebal berapa. Yang tadi itu masih balok-balokan kita mau kita buat apa. Iya. Ini isinya seperti kita inovasi lah gitu. Iya. Bukan barang. Bisa nggak sih Pak kita ngebedain Inoak yang asli dengan yang palsu? Apakah dari bahan itu bisa? Apakah hanya merek aja sebenarnya gitu? Seharusnya bisa, tapi kadang-kadang kalau dari harga yang terkesan murah, itu insya Allah sudah bilang itu mereka yang palsu. Oh gitu. Ya, kalau harga kita kan sebenarnya kita nggak ambil margin gitu ya, kalau supaya pemasarannya bagus. Cuman kalau kita lihat dari pasar itu kok harganya jauh dari kita, dan memang dilihat memang kualitasnya memang jauh beda. Kualitasnya kelihatan sih kalau ada feelingnya ditekan dengan yang asli dan yang palsu itu pasti. Oh gitu. Beda. Di balik kesuksesan beliau, di dalam menekuni bisnisnya ternyata ada hal yang sangat menarik yang sepertinya perlu kita contoh nih untuk kita aplikasikan dalam bisnis kita agar bisa meraih kesuksesan yang minimal sama dan maksimal lebih baik dari beliau. Dalam obrolan kami di luar scene vlog ini, bahwa Haji Edward Muiz dan istri bisa mencapai kesuksesan ini bukan tanpa sebab dan strategi. Selain karena memang ini qadarullah, juga mereka menerapkan sistem manajemen hati, di mana mereka bisa menawan hawa nafsu demi untuk menggapai kesuksesan tersebut. Ada beberapa hal yang paling saya ingat implementasi manajemen hati yang beliau sampaikan adalah di mana beliau dan istri pernah melakukan puasa keinginan selama bertahun-tahun demi agar bisnisnya tetap berjalan, memakai baju yang sama dalam waktu yang lama, bahkan pernah ditipu orang dan mobilnya pernah hilang dicuri, tetapi mereka tidak memberikan respon yang umum. Justru mereka masih bisa tersenyum bahkan dalam kondisi terpuruk sekalipun. Satu kata yang paling saya ingat adalah jangan mengejar sesuatu yang belum tentu kembali atau kamu mendapatkannya, dan meninggalkan sesuatu yang jelas dan lebih besar di depan mata. Maksudnya, sesuatu yang sudah hilang, biarkanlah jika itu milik kita, maka akan kembali. Dan fokuslah berjuang, berusaha untuk agar bagaimana usahamu sukses dan lebih maju. Wah, mantap kan? Dan ternyata setelah kita masuk cek gudangnya gede banget teman-teman di sini. Banyak banget busa-busa yang diproduksi di sini. Prosesnya juga ada ya. Kita tadi sempat lihat juga, sempat shoot juga. Ya wajar lah kalau duitnya banyak. Nah, itulah tadi teman-teman vlog aku kali ini. Vlog yang dibuat dengan tujuan menginspirasi kalian semua. Makasih udah tonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share buat teman-teman kalian sebagai informasi buat mereka. Saya Wawan Love. Bye-bye.